Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa shalli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa kama ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il musannifin wal malaikatil amin. أن الله يريد درجته في الجنة وينفعنا بعلومه مسرد أنواره وبركاته ونفحاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kembali kita bisa melanjutkan adarus ayat-ayat Al-Quran yang ada pada surat Al-Qiyamah. Setelah 2 kali pertemuan tidak hadir. Ayat yang akan kita pelajari surat Al-Qiyamah ayat 25
Berapa? Kalla idza balagatil mutaraqiyah, itu ya. Betul itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatil mutaraqi. Wa qila man raqi. Wa qila man raqi wa dhanna annahu al-firaq. Wa qila man raqi wa dhanna annahu al-firaq. Wa lantaffatis saqu bis-saq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wa la shalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamadda. Awla laka fa awla. Thumma awla laka fa awla. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balagot, apabila sampai ruh al-mutaraqiyah ke kerongkongan. Wakila, dan dikatakan marroqin, man siapakah
Rokin yang bisa menyembuhkan. Wadhonna, dan dia mengira atau meyakini annahu, sesungguhnya keadaan itu al-firaku, perpisahan dengan dunia. Watafat, dan saling berpaut. Watafat, dan saling berpaut. Asaku, betis yang kiri, bisaki, dengan betis kanan. Ila rabbika, kepada Tuhanmu, yauma idzin, pada hari itu, al-masaku, digiring atau dihalau. Fala sadaqo, karena dia tidak membenarkan. Wala sholat, dan dia tidak sholat. Walakin, akan tetapi, kadzdzaba, dia mendustakan. Watawalla, dan berpaling. Tsumma dzahaba, kemudian dia pergi ila ahlihi, kepada keluarganya, yatamatto, dalam keadaan sombong. Tsumma aula laka, aula, kecelakaanlah, laka, bagimu, atau aula laka, celakalah kamu. Fa'aula, lalu celakalah. Tsumma aula laka, kemudian celakalah kamu. Fa'aula, kemudian celakalah, atau lalu celakalah. Ayah sabu, apakah mengira al-insanu, manusia, ayyutroka, bahwasanya akan dibiarkan, sudah tanpa pertanggungjawaban. Ayyutroka, bahwasanya akan dibiarkan begitu saja, sudah tanpa pertanggungjawaban. Alam yaku, bukankah dia terbukti, atau bukankah dia berasal, nutfatan, dari setetes, nutfatan, setetes, mim maniyin, dari mani.
yumna yang ditumpahkan. Makana kemudian jadi alaqatan segumpal darah, alaqah, fakhalaqa lalu dia atau Allah menciptakan, fasawwa kemudian menyempurnakan ciptaannya. Faja'ala lalu Allah menjadikan minhu dari padanya atau dari tadi dari nutfah atau dari daripadanya boleh. Hanya itu kemana? Nah, nanti dijelaskan. Azawja ini berpasangan dari mani ya, minhu dari mani, azawja ini berpasangan, adzakaro laki-laki, wal unsa dan perempuan. Alaisa dzalika, bukankah yang demikian itu biqadirin, Allah berkuasa, ala ayyuhiya, untuk menghidupkan al-mauta yang telah mati, al-mauta yang telah mati. Ya. Kelanjutan dari surat Al-Qiyamah, ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penjelasan tentang keadaan manusia nanti di hari kiamat. Keadaan manusia di hari kiamat, ada yang wajahnya berseri-seri, ada wajahnya yang muram durja, itu. Penyebabnya adalah kehidupan di dunia. Penyebab di akhirat bisa berwajah berseri-seri atau berwajah muram, penyebabnya adalah hidup di dunia. Itu kehidupan di dunia yang tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kemarin ayat sebelumnya. Yang amat mencintai dunia dan mengabaikan akhirat.
Berarti yang wajahnya berseri-seri mereka tidak mengabaikan akhirat. Nah, dalam ayat yang ini Allah juga berpesan, kalla idza balaghatil mutaraqiyah. Jangan begitu, artinya jangan begitu itu berarti in ja'alna kalla radiatan famanaha, maknanya itu apabila Allah menjadikan manusia sakratul maut, menjadikan manusia sakratul maut, karena ini akan dialami oleh siapapun, ya, oleh siapapun. Kalaulah Allah sudah menetapkan sebuah ahwal, keadaan, di mana keadaan ini sabbatanallahu hunalika bil qauli sabit, Allah sudah menetapkan buat manusia, buat kita di posisi itu dengan ketetapan yang sudah pasti. Kan gitu, bil qauli sabit, dengan ketetapan yang sudah pasti. Hanya memang Allah merahasiakan terhadap manusia tentang urusan ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Kata Allah kepada Rasul, akan ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang persoalan ruh. Maka Rasul diajarkan untuk menjawabnya, katakan ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan, urusan Allah. Jadi tidak bisa Rasul pun menjawab ketika ada orang bertanya kapan saya akan mati, karena itu urusan Allah. Tetapi ahwal itu, ahwal seperti itu, keadaan seperti itu sudah Allah tetapkan buat kita bil qauli sabit, dengan sebuah perkataan atau ketetapan yang sudah pasti ditetapkan oleh Allah. Nah gitu. Artinya di sini jangan sampai kita mendustakan ahwal kematian, ahwal maut, keadaan maut. Jangan sampai kita tidak meyakini bahwa keadaan seperti itu akan kita lalui. Kan dulu sudah disampaikan hukumnya wajib kita iman kepada maut. Wa wajibun imanuna bil mauti hatta yakbidur ruha rasulul mauti. Wajib iman kita kepada maut. Sampai kapan wajibnya beriman kepada maut? Sampai kebuktian bahwa ruh kita diambil atau dicabut oleh Rasulul Maut. Siapa Rasulul Maut? Utusan maut siapa? Malaikat Israil. Malaikat Israil. Jadi pesan di sini itu jangan begitu, itu jangan sampai kita tidak beriman, jangan sampai kita mendustakan. Padahal ruh itu akan sampai atau akan berjalan, berakhir di tenggorokan kita, ya, di kerongkongan kita, terus lepas, itu terus lepas, berpisah dari jasad. Maka di dalam diri kita itu kan ada jasmani, ada ruhani, ada
bagian jasmani, jisim itu ya bentuk raga kita ini seperti begini gitu. Ada ruhani, bangsa ruh, ya ruh kita, ruh kita. Ruh itu memang hal yang gaib, ya, hal yang gaib, yang bercirikan napas. Jadi orang yang masih beruh berarti masih bernafas. Cirinya sebenarnya napas itu bukan ruh, itu ciri kehidupan, ciri masih menyatunya antara ruh dan ruhani dan jasmani. Ciri orang yang sudah mati sudah tidak bernapas, kan gitu. Ya. Maka yang paling tidak pernah berpisah, yang tidak pernah berpisah dari diri kita ya napas. Tidak pernah berhenti napas. Kalau berhenti napas ya udah maut, mati. Coba kalau lagi tidur, napas berhenti tidak? Tidak. Tapi yang lain berhenti. Mata berhenti, kuping berhenti, ya kan, rasa berhenti. Itu lagi tidur. Maka ada orang yang menyebutkan bahwa tidur itu sudah bagian dari kematian, cuman napasnya masih belum berpisah. Napas masih belum berpisah. Jadi ciri orang hidup ya bernapas. Bagian daripada ruh masih ada dalam menyatu dengan diri kita, dengan jasad itu ya napas. Karena napas ini tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti hatta sampai kita lagi tidur. Itu lagi tidur. Kadang-kadang kan orang yang tidur, bukan kadang-kadang, mungkin kita juga sampai ngorok. Ya, sampai ngorok. Itu nafas. Jadi yang paling berharga itu dalam diri kita ya napas. Orang yang cacat, orang yang tuna netra, misalkan tuna rungu, tuna apa lagi, ada tidak bisa melihat, tuna tidak bisa melihat, tuna netra ya, tidak bisa mendengar, tuna rungu. Nah, kalau masih ada napasnya mah aman, hidup. Gitu ya. Hidup. Masih ada keinginan, ingin makan, ingin minum dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita demikian, kata Allah, jangan sampai wahai anak Adam, tukadzibu, kalian mendustakan bima akhbartu, atas apa yang aku beritakan tentang ini. Jadi kita harus lebih yakin gitu dengan ayat ini, semakin yakin bahwa kematian akan datang suatu saat yang telah Allah tetapkan. Wakila man rokin. Nah, di sini siapa yang mengatakan itu? Ketika ruh berada di kerongkongan ini, nanti akan ada yang bertanya. Nanti akan ada yang bertanya. Man rokin, siapakah yang bisa menyembuhkan dari keadaan seperti ini? Itu dari keadaan seperti ini. Keadaan seperti ini itu artinya orang yang sedang sakratul maut itu kan dalam kepayahan, dalam kepayahan. Itu dalam kepayahan, menentukan
menentukan endingnya hidup. Nah, menentukan endingnya hidup. Kalau dalam hadis kan ada disebutkan manusia akhir hayat itu kan ada 4 golongan. Ya, 4 golongan orang yang akhir hayatnya, akhir hidupnya itu ada 4 golongan. Ada yang hidupnya mukmin, mautnya mukmin. Nah, itu mah bagus banget. Ya, bagus banget. Hidupnya mukmin, mautnya mukmin. Ada yang hidupnya mukmin, masih hidup mukmin nih. Hidupnya mukmin, maut mukmin. Hidupnya mukmin, maut kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ada hidup kafir, maut kafir. Ya, itu mah keadaannya memang begitu. Tapi ada yang maut, yang hidup kafir, maut mukmin. Ya, ada yang begitu. Ada 4 golongan. Tentu kita mah karena hidup sudah beriman, hidup sudah muslim, sudah mukmin, mautnya harus mukmin. Ya, kita mah harus begitu. Nauzubillah kalau harus yang lain ya, maut, kematian kita. Nah, ketika ruh berada di kerongkongan atau sakaratul maut, minal hulqum, kalau di dalam surah Yasin itu falaula idza balagatil hulqum, surat Yasin bukan? Yasin ya. Falaula idza balagatil hulqum. Nah, apabila balagatil hulqum, si ruh ini sampai di hulqum. Ya, hulqum sama dengan mutaroki, kerongkongan. Wa antum hina idzin zurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Nah, sama maknanya dengan kala idza balagatit taroki. Ya, kala idza balagatit taroki atau al-mutaroki. Al-mutaroki apa at-taroki? At-taroki ya, tidak ada mimnya. Nah, ya udah isya. Jadi sama maknanya dengan di dalam surah Yasin tadi. Pada waktu ruh berada di kerongkongan atau at-taroki atau al-hulqum, wa antum hina idzin tangdurun, pada saat itu kalian bisa melihat, memandang. Nahnu aqrabu ilaihi minkum, kata Allah, aku lebih dekat, itu lebih dekat daripada kamu ke kerongkongan itu. Jadi Allah itu lebih dekat daripada kerongkongan kita dengan kita itu. Tetapi walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak bisa melihat. Nah, itu Allah ya. Di situ ada yang bertanya, man rokin, siapakah yang bisa menyembuhkan dari keadaan seperti ini? Nah, di dalam ayat lain, di dalam tafsir yang lain, atau para ulama menafsirkan wakila marrokin itu kila mayuroki, siapa yang bertanya itu? Itu siapa yang bertanya? Jadi yang bertanya ini adalah 2 malaikat bertanya kepada kita. Ada di situ malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi ketika malaikat ini bertanya dan jawabannya adalah Allah, 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 maka di situ bagian malaikat rahmat.
Ketika tidak bisa menjawab, bahkan menyebutnya yang lain, maka yang di situ bagian daripada malaikatul azab, malaikat siksa. Itu fa'ala hada yakunu man kalam min kalamil malaikah. Jadi ayat yang mengatakan di ayat manrokin ini adalah atau ucapan kalamul malaikah, itu adalah ucapan malaikat, yaitu malaikat rahmat atau malaikat azab, ya, malaikat rahmat atau malaikat azab. Jadi seperti dalam riwayat di Riyadhus Shalihin kan ada orang yang, nah ini yang termasuk mungkin hidupnya kafir, mautnya mukmin. Nah, ada seorang yang hidupnya itu tidak lagi berbuat baik, dosanya sudah begitu banyak karena dia pembunuh, kemudian kalau sekarang mungkin begal gitu ya, diambil hartanya, dibunuh orangnya. Itu sudah sampai 99 orang. Lalu setelah 99 ini ada hidayah dari Allah, ingin bertaubat. Tetapi siapa kira-kira yang bisa menunjukkan bagaimana cara bertaubatnya? Karena merasa terlalu banyak dia dosa. Nah, lalu dia datang ke seorang pendeta, bertanya. Jawabannya apa? Jawabannya, kamu ini tidak mungkin bisa diterima ampunan dari Tuhan, dari Allah, karena terlalu banyak dosanya. Dan akhirnya dia kesal juga, dibunuh juga tuh yang memberi petunjuk itu. Akhirnya jadi 100 dia bunuh. Muncul lagi keinginan bertaubat. Akhirnya dia datang ke seorang yang alim, seorang yang penuh banyak ilmu, dan bertanya, bisakah saya bertaubat? Kata seorang alim, bisa. Allah itu maha pengampun. Tidak ada batasan siapapun yang mau bertobat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya taubat, itu ditolak sama Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang membersihkan dirinya. Akhirnya sama orang alim tadi diberi arahan. Kalau kamu ingin bertaubat, kamu harus menuju suatu kampung, suatu daerah di mana di tempat itu kamu akan berada di lingkungan orang-orang yang baik, gitu, di lingkungan orang-orang yang baik. Jadi di sini ada ikhtiarnya hijrah dulu, harus hijrah menuju suatu tempat di mana di situ lingkungannya lingkungan orang-orang yang baik. Jadi akan jauh dari gangguan gitu. Maka orang tersebut pun berangkat dan menuju tempat itu. Tapi sampai di kira-kira pertengahan jalan datang ajal, datang waktunya maut. Dia pun meninggal, belum sampai nih ke tempat tujuan, tapi dia sudah iktikad baik untuk bertaubat kepada Allah. Nah, dalam riwayat itu malaikat maut, malaikat rahmat dan malaikat azab ini saling berseteru tuh, ini bagian saya, kata malaikat rahmat, kan belum sampai ke sana tobatnya. Kata malaikat azab, ini bagian saya karena dia belum sampai ke tujuannya. Akhirnya bersepakat, kalau gitu kita ukur aja deh jaraknya. Sudah, ukur saja jaraknya. Lebih jauh mana? Lebih jauh dia menuju ke tempat daerah itu, atau memang jaraknya masih jauh dia sampai. Akhirnya diukur. Dalam riwayat itu Allah memanjangkan jarak tempuh dia.
ya, memanjangkan jarak tempuh dia sampai tempat dia meninggal, sehingga dia lebih dekat ke tempat tujuan gitu. Dalam riwayatnya begitu. Artinya di sini bahwa itu diantara yang contoh yang apa tadi, maut husnul khotimah, hidupnya kafir, mautnya mukmin, ya, dengan cara bertaubat, ya, dengan cara bertaubat kepada itu ada malaikat rahmat, malaikat azab. Jadi ketika ruh dicabut itu, ya, dicabut berada di kerongkongan ini, malaikat dua ini ada, tambah lagi ada iblis nih, ya, ada iblis yang terus ingin mengkafirkan setiap orang yang meninggal. Si iblis ini ingin mengkafirkan setiap orang yang mati, yang maut. Jangan sampai dia bawa iman, jangan sampai dia husnul khotimah, harus kafir dia mautnya. Itu si iblis, ya, itu iblis akan terus. Makanya kita disunnahkan mentalkin, ya, mentalkin orang yang sedang sakratul maut itu harus ditalkin, diluruskan akidahnya, diajarkan sama kita, sama yang hidup. Itu sunnah, jangan dibiarkan begitu, tapi diajarkan supaya ada konektivitasnya jalan dengan Allah gitu. Karena dalam posisi tadi, dalam posisi ruh sudah di sini, juga ada banyak gangguan, ada banyak yang menggoda, ya, ada banyak yang memperlihatkan pandangan keduniawian. Itu iblis terus, yang dihadirkan dunianya, yang dihadirkan hartanya, yang dihadirkan keluarganya, yang dihadirkan istrinya, ya, apalagi punya simpenan, mungkin simpenannya gitu. Ya, yang dihadirkan dalam keadaan roh di sini. Maka yang hidup kita ini, keluarga, disunahkan mentalkin, terus mengajarkan, mengingatkan kembali supaya dia fokus kepada Allah dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah, terus dipandu, dibimbing supaya sampai ngucap, dia sampai ngikut la ilaha illallah. Terus kalau sudah ngikut disuruh terusin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia terputus, ingetin lagi, jangan sampai putus gitu, ya, jangan sampai putus. Kalau berhenti, ingetin lagi, berhenti, ingetin lagi, supaya memang lepas ruhnya itu la ilaha illallah, apalagi sampai Muhammadur Rasulullah. Ya, ya, memang kondisi orang sakratul maut itu ada yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi selama dia masih hidup, masih ada ruhnya, ditalkin saja, terus saja talkin, ya, talkin. Kita mendoakan dengan bacaan Al-Quran, biasanya baik itu surah Yasin, surah Al-Muluk, ya, surah Yasin, Al-Muluk itu kalau orang sakratul maut, ayat-ayat Quran yang dibacanya, karena ada keterangan Al-Muluk itu meringankan orang yang sedang sakratul maut, sambil kita terus ditalkin. Walaupun dia dalam keadaan koma, biasanya kupingnya masih mendengar, ya, dia masih mendengar, kupingnya masih mendengar, hatinya masih ada gitu. Hanya dia tidak bisa mengucapkan saja. Ya, mudah-mudahan dengan terus diingatkan, dia hatinya walaupun tidak mengucap la ilaha illallah, atau pada akhirnya karena ruh ini lepas dari mulut, atau pada akhirnya dia berucap
Karena biasanya walaupun koma, ujungnya itu dia bisa. Ya, ujungnya itu ada ngucap gitu. Biasanya begitu. Jadi walaupun dalam posisi koma tidak bisa ini, tetap saja ditalkin, Pak. Tetap ditalkin, diajar. Nah, kalau sudah di makam itu talkin di situ pertama memang para ulama itu mengajarkan, karena ada ada harapan, ada keinginan Allah menyampaikan gitu kepada ahli kubur nih yang baru dikubur dengan kalimat-kalimat talqin, dengan nasihat dari yang masih hidup untuk yang sudah mati gitu. Misalnya ada kalimat kan gini, ketika datang dua malaikat munkar dan nakir kan itu, lalu bertanya kepadamu man rabbuka, kamu jawab Allah, kan gitu. Di antara talqin itu bunyinya gitu. Jadi ini mengajarkan lagi. Tapi yang paling bisa dipahami bahwa selain berharap kepada Allah untuk disampaikan kepada yang sudah meninggal, atau bisa jadi dia juga mendengar, gitu kan? Bisa jadi kalau Allah berikan pendengaran. Ada lagi tujuannya adalah kepada kita yang masih hidup. Itu yang masih hidup maksudnya, bahwa kita juga sama akan mengikuti orang yang sedang dikubur itu, dan juga akan didatangi oleh dua orang malaikat. Jadi talqin ini kalau untuk yang sakratul maut kita mentalqin dia, mengajarkan dia. Kalau talqin yang biasa dibaca setelah dikubur, ya, ada di Majmu' Syarif itu kan ada talqin mayit gitu ya, talqin mayit, bukan talqin yang sakratul maut tapi talqin mayit. Itu kalimatnya sudah khusus sama lah dimanapun. Dan apabila yang suka memakai itu, tujuannya itu apa? Kan dia sudah meninggal gitu ya, tujuannya mudah-mudahan bertafaul kita kepada Allah kan, mudah-mudahan dia mendengar atau Allah kasih pendengaran sehingga dia diingatkan seolah-olah oleh kita, oleh yang masih hidup. Kemudian ada tazkirah buat kita yang masih hidup, ada pembelajaran buat kita di situ supaya kita pun ingat bahwa oh, saya pun nanti akan seperti ini, akan maut juga, akan dikuburkan juga, gitu. Dan dikubur itu memang kita akan didatangi oleh dua malaikat, namanya Munkar Nakir, ya, Munkar dan Nakir, yang akan menanyakan banyak pertanyaan. Di antaranya menanyakan tentang Tuhan kita, menanyakan tentang Nabi kita, menanyakan tentang imam kita, kiblat kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan bisa menjawab, karena yang menjawab itu kan bukan kitanya, hakikatnya adalah amal soleh kita, ya, amal baik kita. Tanpa amal soleh, tanpa amal baik, ya jelas tidak akan mampu menjawab, gitu. Jadi powernya itu kan amal baik kita yang akan menjawab. Karena sudah lewat waktu Isya, nanti wal tafatisyak ya, bisak, insya Allah nanti dilanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ini masih ada beberapa ayat ya, masih panjang ayat yang akan kita bahas di akhir surat ini. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Al-Quran yang kita pelajari jadi ilmu, jadi hal yang bermanfaat buat
kehidupan kita, dan juga Al-Quran kelak menjadi syafaat di yaumil akhir, di hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Nahnu insyaallah minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.